Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jaria, belajar asik dan ceria. Sobat Jaria, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana ceritanya semua peralatan elektronik yang ada di rumah kita bisa menyala? Ya, karena adanya listrik. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik yang kita terima di rumah disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri. Hayo, siapa yang pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin di kampungnya memasang lampu warna-warni? Ya, lampu tumbler. Lampu tumbler menggunakan rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang paling sederhana karena arus listrik mengalir hanya pada satu jalur saja. Selain rangkaiannya yang sederhana, rangkaian seri ini hanya membutuhkan kabel sedikit, sehingga kita bisa menghemat kantong kita, alias hemat biaya. Kekurangan menggunakan rangkaian seri yaitu boros listrik. Nyala lampu tidak stabil jika semakin banyak lampu yang digunakan. Dan jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Rangkaian paralel. Pernah nggak sih kalian berpikir pada saat PLN memadamkan aliran listrik di suatu wilayah, belum tentu loh wilayah lain juga mengalami hal yang serupa? Padahal kan sumber listrik dari PLN sama. Hal ini dikarenakan PLN menggunakan rangkaian paralel. PLN menggunakan rangkaian listrik paralel karena rangkaian listrik paralel disusun atau dihubungkan secara berjajar atau bercabang, yang artinya rangkaian ini bisa membagi arus. Lalu, apa sih tujuannya? Hal ini bertujuan apabila di wilayah A mengalami pemadaman listrik, maka di wilayah B tidak terjadi pemadaman listrik. Begitu juga di rumah. Di rumah kebanyakan juga memakai rangkaian paralel. Apabila ada salah satu rangkaian yang dimatikan atau ada salah satu lampu yang dimatikan, maka peralatan listrik yang lainnya tidak akan terpengaruh. Kebayang nggak sih kalau rangkaian listrik di rumah itu dipasang secara seri? Jika satu saklar dimatikan, maka semua lampu akan ikut mati. Begitupun sebaliknya. Tentunya hal ini akan mempengaruhi biaya yang kita keluarkan, alias boros listrik. Ketika menggunakan rangkaian paralel, maka lampu akan menyala dengan terang karena hambatannya kecil. Namun, rangkaian paralel ini susunannya lebih rumit dan membutuhkan banyak kabel. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang rangkaian listrik tadi, menurut kalian lebih efektif yang mana? Baiklah Sobat Jaria,
sampai di sini dulu ya kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.